Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video pembelajaran kimia. Pada video ini kita akan membahas bagian lain dari termokimia, yaitu persamaan termokimia. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang menyertakan nilai perubahan entalpi atau delta H pada reaksi. Nah, ini yang membedakannya dengan persamaan reaksi biasa. Contoh, reaksi pertama ada 2C ditambah H2 menghasilkan C2H2. Ini disebut persamaan reaksi biasa. Jadi hanya memperlihatkan koefisien, kemudian ada wujud zat di dalamnya. Nah, bagaimana dengan persamaan termokimia? Kita lihat contoh kedua. 2C solid ditambah H2 gas menghasilkan C2H2 gas delta H plus 227 kJ. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan termokimia. Jadi kalian bisa membedakan yang mana persamaan reaksi biasa dan mana yang persamaan termokimia. Ada beberapa catatan penting yang harus kalian pahami dalam persamaan termokimia. Wujud zat harus ditulis dalam reaksi. Jadi solid, apakah dia solid, gas, aqueous, atau liquid, harus ditulis pada reaksi. Yang kedua, reaksi harus dalam keadaan setara. Ya, jadi terdapat koefisien reaksi di dalamnya. Kemudian yang ketiga, delta H ditulis di ruas kanan pada reaksi. Contohnya ini. Jadi dia ditulis di ruas kanan pada reaksi. Kemudian yang keempat, koefisien reaksi sama dengan mol zat yang bereaksi. Jadi koefisien reaksi ini menyatakan mol zat yang bereaksi. Kita lihat contohnya. 2C solid ditambah H2 gas menghasilkan C2H2 delta H sama dengan plus 227 kJ. Koefisien C2 ini menyatakan mol C-nya adalah 2 mol. H2 koefisiennya 1, berarti H2 yang bereaksi 1 mol. Kemudian C2H2 koefisiennya 1, berarti ini 1 mol. Ini ya, 2. Berarti kalau tidak ada angka berarti dia 1. Nah, delta H sama dengan positif 22,7. Positif di sini menyatakan dia melepas atau menyerap. Ya, positif berarti reaksinya endo ya. Endoterm berarti menyerap kalor. Jadi menyerap panas, menyerap kalor. Nah, ini data pada reaksi ini. Kalau kita bahasakan, kita baca reaksi ini. Jadi kalau kita baca reaksi ini kita tuliskan, maka kalimatnya adalah koefisien 2 berarti 2 mol padatan karbon bereaksi ditambah berarti bereaksi dengan gas dengan 1 mol gas hidrogen menghasilkan 1 mol gas C2H2 dengan menyerap kalor sebesar 227 kJ. Ingat, delta H-nya positif, berarti delta H positif ini kita ganti dengan kalimat menyerap kalor. Jadi dengan menyerap kalor sebesar, tuliskan nilainya. Tidak ada plus lagi karena plusnya sudah kita ganti dengan kalimat menyerap kalor. Jadi menyerap kalor sebesar 227 kJ. Nah, inilah dia bahasa dari reaksi yang ada di atas. Jadi kalau kita baca seperti inilah. Koefisien reaksi menyatakan mol zat yang bereaksi. Kemudian pada persamaan termokimia, jika reaksinya dikalikan, maka nilai delta H juga harus dikalikan. Begitu juga jika reaksinya dibagi, maka delta H juga dibagi. Contoh, ada reaksi setengah mol N2 bereaksi dengan 3/2 mol H2 menghasilkan 1 mol NH3 delta H min 45,9 kJ. Nah, untuk menghilangkan koefisien setengah ini, maka reaksi ini harus kita kali dengan 2. Maka delta H jangan lupa harus juga dikali dengan 2. Sehingga reaksinya menjadi ini ya, jadi dikali 2 semua, setengah kali 2 menjadi 1 mol N2, 3/2 kali 2 sama dengan 3 mol H2, menghasilkan 1 dikali 2 NH3. Kemudian delta H jangan lupa 45,9 ini kita kali 2 sehingga hasilnya min 91,8 kJ. Jadi reaksi termokimianya sekarang 1 mol N2 bereaksi dengan 3 mol H2 menghasilkan 2 mol NH3 dengan melepaskan kalor sebesar 91,8 kJ. Ingat, min ini artinya melepaskan.
Selanjutnya jika pada persamaan termokimia reaksinya dibalik, maka delta H juga akan berubah tanda. Jadi delta H-nya juga dibalik tandanya. Contoh ada reaksi ini 1 mol N2 bereaksi dengan 3 mol H2 menghasilkan 2 mol NH3. Delta H-nya adalah min 91,8 kJ. Ini disebut reaksi pembentukan NH3. Jika reaksi ini dibalik, maka reaksi akan menjadi, jadi tinggal kita balik aja, NH3-nya ini depan. 2NH3 menjadi N2 ditambah 3H2. Delta H jangan lupa kalau yang tadi min 91,8 ini dibalik. Jadi plus 91,8 kJ. Kalau yang di atas disebut reaksi pembentukan NH3, kalau dibalik maka ini disebut reaksi penguraian NH3. Ini kita lihat NH3 terurai menjadi N2 dan H2. Delta H-nya berubah tanda plus, jadi dia menyerap panas. Kalau ini tadi melepaskan panas. Contoh soal, sebanyak 2 mol gas hidrogen dan 1 mol gas oksigen bereaksi membentuk 2 mol air. Kalau kita garis bawahi ya, ini 2 mol gas hidrogen, kemudian 1 mol gas oksigen bereaksi membentuk 2 mol air dengan melepaskan kalor sebesar 572 kJ. Yang ditanya adalah persamaan termokimianya yang pertama. Kita lihat. Kita buat sebanyak 2 mol gas hidrogen, berarti reaksinya 2 mol, koefisiennya 2, gas hidrogen 2H2 gas. Bereaksi dengan 1 mol gas oksigen, berarti koefisiennya 1, gas oksigen adalah O2, ya kan? Kemudian bereaksi membentuk 2 mol air, jadi mereka bereaksi membentuk, jadi menghasilkan 2 mol air. 2 mol air berarti H2O liquid. Dengan melepaskan kalor sebesar, melepaskan berarti delta H-nya negatif atau positif? Ya, negatif. Delta H-nya negatif, berapa ini angkanya? 572 kilojoule. Selesai persamaan termokimia kita. Jadi 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O dengan melepaskan kalor 572 kJ. Pertanyaan yang B adalah diagram reaksinya. Kita lihat bahwa reaksi ini delta H-nya adalah negatif, berarti reaksi ini adalah reaksi eksoterm. Eksoterm, maka yang lebih besar HP atau HR-nya, entalpi produk atau entalpi reaktan. Ya, entalpi reaktan. Jadi HR lebih besar dari HP. Baru kita buat diagram entalpinya. Diagram reaksinya. Yang di atas adalah entalpi reaktan. Kita lihat di sini reaksinya mana yang reaktan, sebelah kiri atau sebelah kanan panah? Ya, sebelah kiri panah. Berarti reaktannya adalah kita tulis di atas pada diagram. Jadi 2H2 gas ditambah O2 gas. Nah, ini adalah untuk reaktannya. Kemudian HP terletak di bawahnya. HP-nya siapa produknya? 2H2O. Kita tulis di bawah. Nah, ini dia diagram reaksinya. Tinggal panah reaksinya. Panah reaksinya bagaimana? Ke atas atau ke bawah? Ya, panahnya adalah ke bawah, dari reaktan ke produk. Jadi ini adalah reaktannya di atas, berarti seperti ini. Kemudian baru kita tulis delta H-nya berapa nilainya. Ini dia kita tulis delta H-nya adalah min 572 kilojoule. Nah, inilah diagram reaksi dari reaksi eksoterm yang ada di soal A. Soal kedua, 1 mol padatan karbon bereaksi 1 mol, Ibu garis dulu, bereaksi dengan 2 mol gas hidrogen menghasilkan 1 mol gas metana dengan melepaskan kalor sebesar 74,8 kJ. A. Tulislah persamaan termokimianya. Kita langsung jawab yang A dulu. Tulislah persamaan termokimianya. Kita lihat kalimat soal. 1 mol padatan karbon berarti C. Karbon lambangnya C. Padatan berarti lambangnya solid. Ditambah bereaksi dengan 2 mol gas hidrogen berarti 2 mol koefisiennya 2. Gas hidrogen lambangnya adalah H2. Ingat, gas itu molekul diatomik. Jadi H2. Untuk yang
unsur ya. Kalau disebutkan kata gas berarti dia adalah diatomik. Hidrogen, gas hidrogen berarti H2. Kemudian menghasilkan 1 mol gas metana. Menghasilkan, kita kasih panah, menghasilkan, kemudian 1 mol nggak usah kita tulis angka 1, gas metana lambangnya CH4. CH4 berwujud gas. Dengan melepaskan kalor, berarti delta H-nya adalah nilainya, melepaskan berarti negatif atau positif delta H-nya. Ya, negatif, eksoterm min 74,8 kilojoule. Dah, selesai soal yang A, persamaan termokimianya. Kita ke soal yang B. Tulislah persamaan termokimia untuk penguraian CH4. Kalau kita lihat yang A, reaksi yang A ini disebut reaksi pembentukan CH4 karena CH4 itu berasal dari C dan H. Jadi 1 mol C bereaksi dengan 2 mol H membentuk 2 mol H2 membentuk CH4. Nah, yang ditanya B adalah persamaan termokimia penguraian CH4. Berarti kebalikan, tinggal dibalik aja. Reaksinya tinggal dibalik dari yang A. Berarti CH4 dulu yang kita tulis. Metana CH4, 1 mol CH4 gas diuraikan berarti panah menjadi, tinggal membalik reaksinya aja. CH4 terurai menghasilkan 1 mol C lambangnya adalah solid dan 2 mol H2. Pokoknya tinggal dibalik aja reaksinya, gas. Nah, bagaimana dengan delta H-nya? Jangan lupa kalau dia dibalik, delta H tandanya juga harus dibalik. Angkanya sama, cuma tandanya dibalik. Plus 74,8 kilojoule. Nah, inilah dia reaksi persamaan termokimia penguraian CH4. Jadi tinggal dibalik dari reaksi pembentukannya. C yang ditanya adalah diagram reaksi penguraian CH4. Kita tulis kembali reaksi penguraian CH4, ini dia. Untuk membuat diagram reaksi kita harus tahu reaksinya ekso atau endo. Kalau dilihat dari delta H positif berarti reaksinya adalah endoterm. Ingat, pada endoterm entalpi produk lebih besar dari reaktan. Artinya apa? Produk kita tulis lebih di atas dibandingkan reaktannya. Ini adalah reaktan, yang ini adalah produk. Berarti produknya siapa? Ini dia C ya, kita tulis. Kita tulis lebih di atas ini C solid ditambah 2H2 gas. Nah, ini dia untuk si produknya. Kemudian reaktannya adalah CH4. Kita tulis di bawah CH4 gas ya. Kita kasih kotak dulu. Ini dia. Nah, sekarang panahnya dari mana? Dari reaktan ke produk atau produk ke reaktan? Panahnya ke atas atau ke bawah? Ya, reaktan dari reaktan ke produk berarti panahnya ke atas. Reaktannya kan CH4, ya kan? Ini siapa? Ini produk, yang ini adalah reaktan, ya kan? Berarti panahnya dari reaktan ke produk. Delta H-nya berapa? Delta H-nya adalah plus 74,8 kilojoule. Nah, inilah diagram reaksi dari penguraian CH4. Demikianlah materi kita tentang persamaan termokimia. Semoga bisa kalian pahami. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.